Allah aja memberikan perhatian dan pendengarannya ketika dia ngadu kepadanya dan jadi sebab turunnya Al-Quran. Sekarang dia ngomong Umar gak mau denger. Ngaco ente. Allah dengerin dia. Ada kasus di antara sahabiat radhiyallahu anhum. Namanya Khawlah binti Tha'labah radhiyallahu anha. Ini sahabat-sahabat di antara sahabat senior dan mulia. Sahabiyat senior dan mulia. Oke? Khawlah binti Tha'labah ini nikah sama Aus ibn Samit radhiyallahu anhu. Zain? Aus ini udah tua radhiyallahu anhu. Seringkali seseorang ketika bertambah usianya, sa'akhulukuh, perangainya jadi rada keras dan suka buruk gitu. Ngomongnya sembarangan dan sikapnya sembarangan. Seringkali demikian. Satu hari, Khawlah, Aus ini lagi datang ke rumah Khawlah. Lagi, ya ini mendatangi istrinya. Kemudian ada satu hal disampaikan ke Khawlah dan dia sedikit, memberikan masukan kepada Aus ibn Samit. Marahlah Aus ibn Samit radhiyallahu anhu ini. Marah luar biasa kan digituin sama wanita. Kemudian sampai akhirnya dia berkata dengan kata-kata zihar. Ini talak yang paling serem. Dia bilang zahruka zahru ummi. Gitu. Punggungmu seperti punggung ibuku. Tuh. Kalau udah ngomong gitu kelar udah. Itu namanya zihar. Oke? Punggungmu seperti punggung ibuku, ya udah haram nih wanita untukmu. Begitu kan? Udah kelar. Oke? Habis marah begitu, Aus keluar majelis, ketemu sama sohib-sohibnya, radhiyallahu anhu, nggak lama rejak lagi ke bed. Terus Harman, radhiyallahu anhu, pengen, dia menginginkan Khawlah yang ini sebagaimana suami menginginkan istrinya. Waktu Aus pengen, Khawlah nolak, nggak mau. Soalnya hukum yang kita tahu sama udah zihar nih, nggak boleh. Tapi Aus mau maksa, terus dia memaksaku dan akhirnya aku pun menjatuhkannya sebagaimana seorang wanita menjatuhkan lelaki tua gitu. Karena takut. Soalnya udah beres nih, udah kelar dengan kata-kata zihar, tadi ntar dulu deh gitu. Iya kan? Cabut Khawlah keluar, ngadu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini suamiku demikian. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha ya Khawlah, bertakwalah kau kepada Allah. Innahu rajul syekh, dia ini orang tua, laki-laki tua. Yani sabar-sabarlah menghadapi perangainya yang keras demikian. Mau sampai begitu sih itu. Ya Rasulullah dia bilang begini, gimana dong? Begitu, ngadu sama. Awas. Jangan kita, kalau baca kisah-kisah demikian dari para sahabat radhiyallahu anhum, jangan sama sekali mengurangi rasa hormat kita pada sahabat radhiyallahu anhum. Nggak boleh, awas. Ini Aus ini Badri. Oke? Badri. Ikutan perang Badr yang Allah, kalau buat orang-orang yang ikut perang Badr, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukan apapun yang kalian mau, sungguh aku telah ampuni bagi kalian. Tuh, Allah udah begitu kalau sama orang Badr. Awas. Dan dia Uhudi, dia juga ikut Uhud. Wa aghlab ghazawatir Rasul, dan semua peperangan Rasul hampir dia ikut, nggak pernah absen. Tuh, qadarullah, psikologinya berubah seiring panjang usia yang Allah tentukan padanya. Udah, awas, jangan mengurangi rasa hormat kita kepada sahabat radhiyallahu anhum. Dan ini juga hal-hal demikian adalah di antara tanda bahwa mereka terkenal sebagaimana sifat-sifat yang ada pada para manusia, tapi mereka memiliki hati-hati yang paling murni dan paling tulus di antara manusia. Dari situ Allah takdirkan mereka untuk menemani perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Jangan songong jadi baca beginian, ya. Khawlah ini ngadu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya udah kelar, mau kata apa, dia udah ngomong zihar begitu. Tapi Allah ngasih pengertian sama Rasul, ya Rasulullah, aku ini menolaknya karena takutnya haram. Cuman aku minta uzur buat dia. Sudahlah, maksudnya dimaafin boleh nggak? Karena aku punya anak banyak dari dia. Kalau aku tinggalkan bersamanya, nggak keurus. Kalau dia tinggalkan anakku bersamaku, maka jauh kelaparan. Fahim nggak kondisinya? Mau nggak mau nih. Tolonglah ditolerir ya Rasulullah. Nggak bisa mentok, udah gimana dong, zihar. Kata Khawlah, ashku ilallah wahdati wa faqati. Syuf, aku akan adukan kepada Allah
kesendirianku dan kefakiranku. Oke, dia pergi ke Masjidil Haram, angkat tangan doa sama Allah. Turun no ayat ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekeren itu tuh Harim radhiyallahu anha. Turun ayat kifarat zihar. Yang udah menzihar terus mau balikan sama lakinya, boleh. Apa sama istrinya, boleh deh. Tapi ada kifaratnya. Bebasin budak, nggak bisa. Puasa 2 bulan berturut-turut, nggak bisa. Kasih makan 60 anak miskin. Oke? Dibilangin sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khawlah, dipanggil lah sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nggak jadi, no, ayat turun barusan. Begitu, Allah keren ya. Gara-gara angkat tangan terus Allah dengar dari langit ke-7. Qad sami'allahu tahaburakuma. Allah mendengar conversation kalian. Dan mereka berada di dalam rumah, Allah dari balik langit ke-7. Udah, gak jadi. Dia suruh bebasin budak, gak punya budak ya Rasulullah. Nah, ini masalah lagi, gak punya budak ya Rasulullah, gimana dong? Ya udah deh, puasa 2 bulan berturut-turut, gak bakal kuat laki gue. Udah, gue tahu. Aduh, ya udah kasih makan 60 anak miskin, boro-boro. Katanya begitu. Miskin pula. Ya udah, nanti kami beri kepadanya sekeranjang kurma. Dengan itu dia katanya, ya Rasulullah, aku juga punya sekeranjang. Nanti kita patungan untuk menebus kifaratnya Aus bin Samit radhiyallahu. Rasul bilang kepada ini wanita, qad ahsant, sungguh kau telah berbuat mulia. Kasus demikian ada seseorang juga datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menggambarkan betapa tolerannya Islam, dan Islam ini agama yang bukan condong, bahkan genrenya Islam ini suhulah wasamaha. Mudah dan toleran. Islam itu mudah dan toleran. Apalagi di perkara muamalah demikian. Mudah dan toleran sebenarnya. Ada yang pagi-pagi, siang-siang ngadu sama Rasul, ya Rasulullah, waqa'at, aku terjerumus. Yang ini puasa Ramadan, dia mensetubuhi istrinya. Tayyib, kau punya budak untuk dibebaskan? Enggak ya Rasulullah. Tayyib, kalau gitu puasa 2 bulan deh. Ya Rasulullah, sebulan jebol. Keke 2 bulan ya, gimana 2 bulan ya Rasulullah. Gitu. Ya udah deh 60 miskin dikasih makan. Kata, ya Rasulullah, nggak ada di balik tembok 2 tembok Madinah ini, yang di dalam kota Madinah ini. Yani ala afqar minni. Sodakohinnya ke siapa ya Rasulullah? Kepada orang yang lebih fakir daripadaku ya Rasulullah. Sungguh tidak ada di antara tembok Madinah ini keluarga yang lebih fakir daripadaku ya Rasulullah. Rasul pun tertawa, terus ada sekeranjang kurma. Nih, sodakohin deh. Ajib. Udah ngelanggar siang Ramadan, dibagi kurma sekeranjang. Sodakohkan kepada siapa? Kepada keluargamu. Keluargamu fakir. Ajib. Tuh lihat. Oke? Ini agama genrenya mudah. Jadi ada orang bilang, dia ngegampang-gampangin agama. Lah, lu nyusah-nyusahin. Mana yang lebih dekat kepada usul genrenya Islam? Mudah atau ribet? Suka yang kagak-kagak, alay. Iya, yang ilmunya nanggung nih, ngedengar fatwa-fatwa yang bikin dia kaget, gak pernah dia denger ini itu. Memudah-mudahkan agama. Lu nyusahin. Mana yang lebih dekat kepada genrenya Islam? Mudah apa susah? Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, ad-din yusr, fala yushad ad-din illa ghalabah. Agama ini easy, mudah. Tidaklah seseorang berkeras di agama kecuali dia akan kalah sendiri, patah sendiri nanti. Ya. Demikian juga turun toleransi, akhirnya turunlah syariat kifarat zihar dari kasus Khawlah binti Tha'labah ini. Nah, turun ayat ini. Sungguh Allah telah mendengar perkataan wanita yang tujadiluk artinya membantahmu. Maksudnya menawar apa yang kau putuskan. Bukan membantah, ya nggak boleh. Sahabat-sahabiat nggak ngebantah, oke? Nggak boleh ngebantah Rasul. Tapi menawar apa yang Rasul putuskan sallallahu alaihi wasallam. Dia dibilang udah haram, tapi masih ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah. Gitu. Oke? Allah telah mendengar perkataan wanita yang demikian tentang suaminya kepadamu.
Dan kemudian dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mendengar pembicaraan kalian berdua. Sesungguhnya Allah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui, lagi maha melihat. Syuf, ajib. Satu hari Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu lagi jalan nih sama satu orang timnya yang nemenin dia. Di jalan ketemu sama Khawlah binti Sa'labah, ditahan sama Khawlah. Umar, Amirul Mukminin Umar. Wa ma adraka man Umar. Lu tahu Umar siapa kan? Setan lari dari dia nih, Umar nih. Oke? Umar, ya Umar. Ya ini orang tua, jidah-jidah, udah jidah-jidah, ya ini nenek-nenek. Oke? Kemudian menasehati Umar. Umar, kunta Umair, kunta nad'ukum Umair. Dulu kami panggil Otong Umar. Umar kalau kecil Umair, gitu. Oke? Hasan kalau kecil Husain, Rachel Rukhail. Begitu. Itu namanya ism tasghir di bahasa Arab. Faris Furais atau Fuwairis. Begitu, ya. Dulu waktu kecil kami panggil engkau Umair, yakni Otong Umar. Wah, kau membawa kayu mengarahkan anak-anak kecil di sini. Kemudian gak lama tahunya engkau udah menjadi seorang Umar yang didengar. Gak lama kami memanggilmu Amirul Mukminin sekarang. Maka bertakwalah kepada Allah, pada hak-hak orang beriman. Nasihatin terus ini itu. Umar diam nunduk. Iya meh. Begitu. Iya meh. Umar diam aja. Nah yang ngelindungin, yang nemenin Umar nih rada greget. Qad aksarta ala Amirul Mukminin. Keterlaluan kau, kelebihan kau kepada Amirul Mukminin. Umar bilang, diam loh. Gitu nama Umar. Diam loh katanya. Tahu nggak ini siapa? Khawlah binti Sa'labah nih. Udah diam dulu. Dinasehatin Umar. Iya meh. Udah pergi. Ya Amirul Mukminin, kenapa kau sesabar itu menghadapinya? Ini kata Umar radhiyallahu anhu, Allah aja memberikan perhatian dan pendengarannya ketika dia ngadu kepadanya dan jadi sebab turunnya Al-Quran. Sekarang dia ngomong Umar gak mau denger. Ngaco ente. Allah dengerin dia. Khawlah binti Sa'labah radhiyallahu anha.